Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amal ba'du. Ar-Rahman alamal Qur'an khalaqal insan alamakhul bayan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang begitu mencintai kita. Begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah curahkan ya Bun ya, yang gak mungkin sanggup kita menghitungnya. Dan memang kita gak akan sanggup menghitungnya. Dan nikmat yang termewah, nikmat yang termahal, nikmat yang kita nggak bisa beli dengan dunia beserta isinya. Nikmat apa, Bu? Nikmat iman. Karena tanpa iman, nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita itu banyak digunakan manusia dalam jalan maksiat. Ya, kita udah bisa siap mulai. Ibu Redo kalau 1 jam ini kita jangan ngobrol berjamaah ya, karena nanti waktu asar akan segera cepat datang karena waktunya lebih awal. Dan saya juga agak kurang nggak enak tenggorokan, tapi tidak menghalangi saya semangat ketemu bunda-bunda luar biasa. Jadi nanti saya beri kesempatan, tapi saya minta keredoannya kita jangan ngobrol berjamaah supaya kita pulang dari kajian ilmu ini kita bisa mengamalkan ilmu, kita bisa meningkatkan iman kita. Karena tadi nikmat yang termewah adalah iman. Iman itu apa, Bu? Nikmat iman. Iman itu kalau hanya percaya, nikmat kalau hanya yakin sama Allah. Itu iblis juga sangat yakin sama Allah. Iblis itu sangat percaya kepada Allah. Ribuan tahun tinggalnya di surga sebelum Nabi Adam diciptakan. Nikmat iman itu ilmu. Ilmu tentang ibadah apa yang Allah mau. Kalau yang kita mau, sekarang kan jam 4 udah azan subuh ya. Kalau yang kita mau nafsu kita jam 3 tuh enakan tidur apa bangun? Tidur. Tapi kenapa kita bangun? Karena kita tahu apa yang Allah mau. Dan apa yang Allah mau manfaatnya buat kita, bukan buat Allah. Seluruh perintah Allah adalah segala sesuatu yang menyenangkan dan menguntungkan kita, makanya diperintah. Bangun pada sepertiga malam, Allah turun ke langit bumi melihat mana orang-orang yang meminta kepadaku akan aku kabul. Karena di Indonesia kita nggak punya tempat-tempat yang ijabah, kita nggak ada raudhah, nggak ada multazam. Yang kalau umroh tuh kita berdesak-desakan kan, ke multazam, kita ke sofa, kita ke marwah, kita ke raudhah, cari tempat-tempat yang ijabah. Tapi di Indonesia nggak ada, juga di Kerawang nggak ada. Kita punya waktu-waktu ijabah. Salah satu yang terbaik adalah pada waktu sepertiga malam. Makanya walaupun nafsu kita ingin tidur, kita tetap bangun. Kenapa? Karena ada iman. Karena ada ilmu. Jadi amalnya jadi amal saleh, bukan amal salah. Karena ada perempuan yang setiap malam tahajud, baca Qurannya bagus, ngajinya rajin, tapi mulutnya suka menyakiti hati tetangganya. Kata Nabi SAW, tempatnya di mana, Bu? Di neraka. Karena tahajudnya nggak pakai ilmu. Itu sebabnya Allah perintahkan kepada kita pertama kali apa, Bu? Bukan sholat, bukan puasa. Allah perintahkan kita pertama kali bukan haji, bukan zakat, tapi belajar. Iqra itu bukan hanya sekadar membaca,
Kalau sekedar membaca dapat pahalanya karena Allah itu ya Ar-Rahim, sangat mencintai hamba-hambanya. Tapi hamba-hambanya juga tahu Allah itu Al-Adil, yang maha pengasih dan maha penyayang, tapi azabnya sangat pedih. Sehingga kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang menguntungkan, mana yang merugikan. Karena larangan itu semua yang merugikan, membahayakan, itu dilarang sama Allah. Semuanya. Bukan hanya berzina, bukan hanya minum khamar, bukan hanya membunuh, hatta ngomongin saudaranya yang benar. Bukan gosip. Kalau gosip kan bisa jadi fitnah ya. Tapi ngomongin yang benar, itu Bunda Asti ternyata orangnya kecil loh. Benar. Tapi itu ghibah. Dia kan baru bercerai. Emang benar. Tapi itu ghibah yang dosanya sama seperti dia berzinah dengan ayah kandungnya. Makanya dilarang supaya kita nggak jadi orang yang bangkrut. Banyak orang nanti ketemu sama Allah di yaumil akhir, di hari hisab, datang dengan amalan haji, amalan tahajud setiap malam karena punya ilmunya, tahajud setiap malam, tapi ilmunya tidak bermanfaat. Tahu kalau gibah itu merugikan, tapi dia tetap gibah, maka ilmunya nggak bermanfaat. Banyak orang yang tahu, bahkan sudah hafal hadis yang berbunyi la targob walakal jannah, jangan marah, tempatmu di surga. Tapi berapa banyak orang yang pengen masuk surga tapi senang banget marah. Rapot anaknya merah, marah. Suami nggak baca WA, lagi sholat tempatnya dia tinggalin buat wudhu karena batal wudhunya. Begitu datang orang, tempatnya dipakai, marah. Padahal kata Nabi SAW, la targo. Bahkan ciri-ciri orang bertakwa itu salah satunya menahan marah. Allazi yunfikuna fi sarai wad dara wal kaziminal ghaiz wal afinan anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa itu cirinya apa? Pertama, dia itu kalau salah, karena kita ini walaupun ngaji setiap hari, tetap kita ini pendosa. Kullu bani Adam khata, tapi wa khairu khata at-tawabin. Setiap anak cucu Adam itu tempatnya salah, banyak khilafnya, banyak dosanya. Tapi yang terbaik dari yang suka salah itu adalah yang segera bertaubat. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wal jannati arduhas samawati wal ard uidal lil muttaqin. Jadi orang yang bertakwa itu bukan orang yang nggak punya dosa. Nanti Bunda lihat surat Ali Imran mulai dari 133 sampai 135. Dalam ayat 135 dosanya bahkan dosa besar, berzina, dosa besar. Tapi dia bersegera, dia berlari menuju ampunan Tuhannya. Dia nggak nunda-nunda, dia menyesal. Ada kan perempuan yang berzina dan hamil datang kepada Nabi SAW minta dirajam. Dia tahu dia melakukan perbuatan besar, dosa yang besar, perbuatan keji, minta dirajam. Kata Nabi, jangan-jangan kamu khilaf, kamu bukan berzina. Enggak berzina, ini saya lagi hamil. Apa kata Nabi? Tunggu melahirkan. Datang, kata Nabi, tunggu sampai 2 tahun menyusui.
Setelah 2 tahun dirajam sampai mati, terus diomongin tuh sama orang-orang, kata Nabi apa? Taubatnya dia lebih baik daripada 70 orang yang beriman yang bertaubat. Makanya kita tuh nggak boleh komen sama orang, apalagi salah dan dosa orang. Kita nggak usah komen, kita like aja. Kalau like tuh berpahala selama dia tidak maksiat secara terang-terangan. Tapi kalau kita tahu dia pernah punya salah, kita tutupin tuh aibnya. Nanti Allah tutupin tuh aib kita yang banyak. Ini kan Bunda senang saya di depan karena Bunda nggak tahu Allah sudah menutup rapat-rapat aib saya, dan Allah sudah menyebarkan berita-berita yang tidak pantas untuk saya, berita-berita kebaikan, kemuliaan untuk saya yang Allah sebarkan. Kenapa? Karena kita belajar menutup aib saudara kita. Orang bertakwa itu, Bu, dia pusing dengan kekurangan dirinya, dia sibuk melihat kelemahan dan kekurangan dirinya, jadi nggak punya waktu lagi tuh untuk melihat kekurangan orang lain. Apalagi dosa orang lain, dia pikir dosa dia udah banyak. Ya Allah, kadang-kadang nih yang nggak mau gibah, tapi karena sakit hati mau curhat jadi gibah. Tahu nggak dia tuh kan udah gibah, padahal sebelumnya tuh udah tahu dia penipu, terus jadi gibah. Banyak khilafnya kita itu. Maka belajar Qur'annya tuh setelah kita iqra, setelah kita baca, setelah kita tadarus, ditadabur. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabaru ayatihi latazakara ulul albab. Quran yang penuh berkah ini diturunkan agar kita mau memikirkan, kita mau memahami, kita mau menghayati, kita mau mentadaburi ayat-ayatnya agar kita menjadi ulil albab, orang yang menggunakan akalnya. Kenapa ada COVID? Gak mungkin sia-sia. Salah satunya Allah ingin mengembalikan kita menjadi madrasah, karena sudah banyak ibu-ibu yang menyerahkan, ya, yang mengekspor tanggung jawab mendidiknya di sekolah al dan pondok-pondok pesantren. Udah beres anak gue, udah bagus hafalannya, padahal nanti yang ditanya bukan kiainya. Nanti di yaumil akhir kita ditanya, Bu, kita nggak nanya. Kita ditanya amanah yang kamu minta. Kan waktu kita menikah doanya seperti doa Nabi Ibrahim kan? Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Begitu Allah berikan kepercayaan, kita nggak mau belajar jadi ibu. Padahal ibu itu benteng terakhir ketahanan sebuah bangsa. Lihat bagaimana di Gaza anak-anak kita. Lihat bagaimana tangguhnya iman mereka. Itu saya tuh bingung, terbuat dari apa tuh para ummahatnya di sana. Boro-boro kita punya masjid yang begini nyaman, ya Allah, karpetnya tebal, nggak kepanasan, ada AC, ada kipas angin, nggak ada bom, nggak ada roket, nggak ada fosfor. Tapi masih banyak mengeluh. Ya, minta waktu semenit aja foto sama panitia. Ups. Padahal kalau nggak ada panitia nih, kalau ibu-ibunya nih nggak 7 hari 7 malam nggak tidur bikin kita ketemuan, nggak ketemu kita siang hari ini, Bu. Saya nggak tahu ibu rumahnya di mana, ibu nggak tahu saya ada di mana. Tapi qadarullah, makanya diberi ya kemuliaan, rasa syukur kita. Syukur tuh, Bu, setelah kita mengucap hamdalah, kita memuji Allah, itu nikmatnya harus buat kita tambah dekat sama Allah. Kalau kita bilang alhamdulillah dapat sehat, tapi sehatnya dipakai maksiat, itu pura-pura bersyukur. Kata Allah, wa qul lil ibadi yasyakur, dalam surat Saba Allah berfirman, cuman sedikit dari hambaku yang bersyukur.
Lihat Indonesia ini, negeri yang paling banyak umat Islamnya, yang paling banyak mestinya yang baca Quran, yang paling banyak mestinya yang sholat. Tapi ternyata negeri kita ini negeri yang paling tinggi tingkat pornografinya, negeri yang tinggi tingkat korupsinya. Dan salah satunya itu karena para wanitanya pengen datang ngaji, ya tasnya sama sama warna kerudungnya. Di sini emang nggak ada, insya Allah. Pak, saya mau beli seragam Pak, harganya 300.000. Kan kemarin udah 13, ini yang ke-14. Tapi disuruh sedekah, suruh infak, kan udah tadi pagi. Barusan suruh tuh lewat, masa sedekah lagi? Baru aja. Dia nggak tahu tuh kita lagi nitipin tuh duit kita. Duit bisa dibawa mati nggak Bu? Bisa. Titipin tuh anak yatim, titipin sama fakir miskin ya, sama program-program kemanusiaan, titipin sama anak-anak yang nggak punya kemampuan untuk sekolah, kita sekolahin. Anak-anak yang mau menghafal Quran kita fasilitasi. Memang gampang ngedidik anak jadi hafiz-hafizoh? Kita Anisa baladul bilad, perempuan tuh tiang-tiangnya negara. Kalau para ibunya, para ummahatnya penuh ilmu, dia madrasah. Madrasah itu apa? Sekolah. Dalam sekolah itu ada banyak pengetahuan. Ya kita walaupun nggak pinter-pinter amat matematika, tapi ya tahu di mana yang sudut lancip sama yang tumpul gitu ya. Kalau nggak tahu juga minta ajarin, ini maksudnya gimana Kak? Belajar sama anak. Teknologi kita kan semua gaptek ya. Bisa kan cuma upload sama update status. Gimana caranya tuh HP kita bisa bermanfaat, bisa menambah perekonomian keluarga ya. Kita tuh udah dikasih rumah sama suami, dikasih uang tuh bayar SPP anak-anak ya. Masa beli kerudung minta uang sama suami? Emang kita cewek apaan? Gunakan teknologi. Saya nggak bisa kerja di kantor, siapa suruh ngantor? Nggak ada yang nyuruh. Kita tuh perempuan tempatnya di rumah, itu idealnya ya. Ada apa? Ketentuan-ketentuan yang mendesak, tapi pada umumnya perempuan tuh di rumah. Karena perempuanlah yang membawa keluarganya masuk surga sebelum masuk surga. Di mana? Di rumahnya. Baiti jannati, rumahku surgaku, jangan baiti nari. Kalau kita pengen tahu nih rumah kita ini sekeping surga apa sekeping neraka, kita buka Quran. Kita nggak bisa nilai rumah tangga orang. Di dalam Al-Quran Allah terangkan bagaimana itu keadaan di surga, bagaimana keadaan penduduk surga itu seperti apa. Dalam surga tuh Bu, keadaannya tenang, damai, nggak gaduh, nggak ada teriakan-teriakan. Tuh cepetan Pak, terlambat Bu. Kan PR-nya mana? PR. Ya Allah, kamu dibilangin sama ibu kemarin ya. Tadi Bang udah dibilangin ya. Buku udah lamangan diberesin. Sangat terlambat tuh. Jam berapa lagi? Ada yang kayak gitu tuh Bu. Di sini mah nggak ada, insya Allah ya. Kalau banyak buru-buru bertobat Bu. Buru-buru ibu kita belajar berubah. Jangan gini, udah Bun, saya mau ada bawaan oroknya begitu. Enggak. Kita bisa berubah. Wabil itu sekarang kita bisa lihat para ummahat di Gaza tuh Bu. Malu kita kalau nggak berubah Bu. Malu. Kita bangun dalam keadaan aman. Ada yang dimakan, ada yang diminum. Keadaan lingkungan baik-baik saja. Tetangga saling dukung, saling menolong.
Itu kata Nabi SAW, dia sudah punya dunia sama isinya tuh Bu. Bangun pagi hari, cuman hari itu doang, besok belum tentu. Baru hari ini nih kita bangun dalam keadaan aman, tenang. Kita punya makanan, ya kita nggak tertekan. Kita punya lingkungan, punya tetangga yang saling mengingatkan tentang kebaikan. Itu kita punya dunia sama isinya Bu, walaupun nggak punya tas kremes. Karena belum tentu yang punya tas kremes dia betah di rumahnya. Padahal di rumahnya tuh Bu, semua fasilitasnya ada. Udah bukan jangan TV, jangan wifi, apa juga ada Bu. Ya, baliho juga ada karena mau nyalek dia. Apa juga ada. Tapi dia nggak betah di rumahnya. Karena rumahnya menjadi sekeping neraka yang ada di muka bumi, baitinari, na'udzubillah. Maka kalau kita ingin menjadi madrasah, ya bukan hanya slogan, tapi kita mau mengamalkan, minta pertolongan Allah, ya Rob, mampukan kami, mampukan hamba, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Sepertiga malam kita tuh Bu, jadi perempuan solehah seminggu tuh gampang. Ini pulang dari pengajian nih, ya Allah, sampai besok pasti solehah deh. Iya nah, gimana? Yang susah tuh istiqomah dalam ketaatan, itu yang sulit. Maka kita butuh pertolongan Allah, kita butuh ilmu. Emang gimana sih yang baiti janati itu gimana sih? Kalau kita belum tahu tuh buka surat Saba, di situ Allah bilangin yang rumahnya tuh sekeping surga itu dalam keadaan rumahnya tuh nggak ada yang gaduh, nggak ada teriakan-teriakan, nggak ada. Lagian ngapain teriak sih Bu, ngomong juga kedengeran kan? Ini nggak sih mau marah nih? Ya Allah Kak, masa segini hasilnya ada yang perlu dibantu nggak? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqut khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini kalau ada perintah di ayat maupun di hadis dibuka dengan kalimat siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka perintahnya erat hubungannya dengan keimanan kita. Apakah kita orang yang sungguh-sungguh beriman atau pura-pura beriman? Ini udah keras suaranya satu ya. Ngapain juga dua ya, saking sayangnya tuh saya sama ibu-ibu yang di belakang. Karena ibu kalau gini suara saya kedengeran, saya memang tidak kurang sesuatu, cuman kurang keras suaranya. Apalagi nggak enak tenggorokan nih. Ini selama berbulan-bulan ini tiap siang tiap pagi ngomong aja, mudah-mudahan jadi amal soleh saya ya. Kalau ada 1-2 orang ibu-ibu yang ngikutin ngedoain saya, ya Allah itu cukup tuh ngeberatin timbangan amal saya tuh Bu. Ibu juga bisa melakukan hal yang sama, nggak usah nunggu jadi ustazah. Satu Bu, bukan kuliah di pesantren, saya bukan santri, bukan. Saya kuliah di Jerman, tapi saya dididik oleh ibu yang hebat. Ibu yang ngedidik kita bukan hanya bisa sholat, tapi ibu yang ngedidik kita kenal sama Tuhanmu. Itu kalau dalam Al-Quran ya, muraqabatullah, selalu merasa diawasi sama Allah. Walaupun aku nggak ada di sisimu, dulu kan zaman dulu ibu-ibu galak-galak semua ya, termasuk ibu saya, Masya Allah lucu banget deh kalau dipikir-pikir tuh. Ya Allah, gimana kalau saya nggak punya ibu yang galak kayak Ibu Ivo. Saya kuliah di Jerman 4 tahun Bu, 4 tahun Ramadan datang pada musim panas, maghrib tuh jam 9 Bu, jam 12 sudah imsak. Itu kalau saya nggak kenal sama Rabb saya, nggak kenal sama Allah, ya udahlah nggak usah puasa, ya berat amat kan nggak ada orang tua di sini, nggak juga nggak tahu. Tapi tertancap di dada saya muraqabatullah. Kata ibu saya apa? Kalau kamu mau bikin dosa, bikin, but you must pay the risk. Tanggung jawab sendiri, nanti ditanya sama Allah. Allah menyaksikan, saya sudah sampaikan kepada kamu mana yang hak dan mana yang batil. Makanya saya tuh menikah muda Bu,
Saya menikah usia 21 tahun. Masih kuliah Bu, lagi lucu-lucunya kayak ibu nih. Karir saya lagi, Masya Allah Bu, dulu saya artis loh Bu. Tapi emang harus berangkat ke Jerman, kalau enggak tuh enggak sekolah-sekolah saya Bu. Saya kalau kuliah tuh di Trisakti Bu, teman saya kuliah, saya syuting. Habis dia baru belajar teori, saya udah terima duit Bu, cash. Harum. Kalah itu teori. Tapi kata ibu saya, kalau kamu punya harta, kamu yang repot jaga harta kamu. Tapi kalau kamu punya ilmu, ilmu yang jaga kamu. Sekarang saya nggak punya apa-apa, cuma ilmu yang Allah berikan, yang saya minta pertolongan untuk mampu diamalkan, itu yang membuat kita berkah. Ngomong-ngomong, mau umrah nggak? Umrah yuk, tanggal 19 Februari, ya. Nabung dari sekarang. Kalau ada yang mau, hubungi nomor telepon di bawah ini. Taknya sama panitia, ntar panitia juga ikut 19 Februari, catat ya, jangan minta sama suami, ya Allah, nyusahin. Minta sama saya Bu, pernah bawa jemaah tukang pijet, tukang sayur, tukang masak, sama driver. Jangankan beli tiketnya Bu, beli sepatu aja nggak punya dia. Ya lucu banget, naik pesawat pakai sendal, disuruh ngantri dengan buruk duduk, suka-suka dia aja Bu. Ya Allah, saya lihat itu nikmat banget. Nikmat Allah mana tuh yang akan didustakan. Jadi ibu nggak usah mikir, ntar uangnya dari mana? Ya dari Allah lah, asal kita yakin. Ibu tahu nggak penyakit hati yang paling berbahaya apa? Iri, dengki. Yang lebih bahaya daripada itu, ragu sama Allah, ragu sama Al-Jabbar, makanya syirik. Bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Rabb, hanya Engkau satu-satunya aku sembah dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Padahal kalau punya masalah perginya ke orang nggak pintar dan ke orang nggak normal. Ragu. Masa iya sih kalau dia ngomongin gue, kalau gue sabar gue dapat pahala dari dia, masa iya sih? Ragu sama Ar-Rahman, ragu sama Al-Adil, makanya hasud. Masa dia bisa sih? Gue juga bisa. Ragu sama Ar-Rahim, ragu sama Ar-Razzaq, makanya bakhil. Hah, gini hari baru juga sedekah tuh disunduk. Masa Bun minta ngajakin sedekah lagi, yang benar aja Bun. Ini khusus bagi yang yakin sama Al-Ghani, karena Allah nggak butuh infak kita, Allah nggak butuh ibadah kita, kita yang butuh. Al-haqqu min rabbikum wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Jika engkau ingin iman, hakul yakin, maka hendaklah beriman. Tapi kalau kamu kufur pada nikmat-nikmatku, diberi nikmat sehat, diberi nikmat waktu luang, diberi nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat hati, nggak dipakai untuk memahami. Banyak orang bisa melihat tapi nggak mau memperhatikan. Kita di sini ngelihat informasi saudara kita di Gaza, mata kita tuh nggak bisa kering, nggak sanggup. Kalau saja bukan Allah yang janji, mereka tuh nggak mati, mereka tuh syahid, mereka hidup, mereka terus menerus mendapat rezeki. Kalau nggak ada ini dari Allah, ya Allah, rasanya udah mau berangkat aja ke Gaza. Curang banget sih, berani sama perempuan sama anak-anak gitu rasanya. Ibu kan biasanya gitu ya. Malu melihat bagaimana pula tekadnya orang-orang di Palestina Bu. Malu. Punya kuping nggak dipakai untuk nyimak. Ngapain bantuin saudara-saudara kita di Gaza? Di sini banyak yang susah. Tuh tetangga saya gak makan. Gaza itu urusan kita. Orang-orang Palestina itu saudara kita.
yang mereka rasakan, kita ikut merasakan karena kita satu tubuh. Mana mungkin kita makan enak. Sekarang ini saya hampir nggak yakin kita semua tuh bisa nelen dengan makanan yang enak. Rasanya pengen dikirimin nih. Banyak yang nggak makan di sana. Air banyak banget. Rasanya pengen dikirimin ke sana. Ada ya orang kayak gitu ya Bu ya. Emang kata Allah setan tuh bukan hanya dari jin tapi juga dari jin mati wanas ya Allah. Maka kita harus jadi mujahidah Bu. Harus mau, walaupun kita nggak mau, walaupun hati kita menustakan, tapi kita punya hati yang memahami. Ini sudah takdir qadarullah. Mudah bagi Allah untuk memenangkan Gaza, memenangkan Palestina. Tapi Allah itu ingin melihat dari kita siapa yang sungguh-sungguh beriman. Ada orang ngaku beriman, dia duduk, dia ada di sebelah musuhnya Allah. Ada. Kita doain, kita kasih apa yang kita punya. Udah Bun, lagi kita tunjukkan pada dunia kita ada di sebelah saudara-saudara kita. Kemarin saya ikut aksi bela Palestina. Emang mungkin nggak berarti, tapi saya ingat kisah burung pipit yang bawa air di patuk dan juga semut bawa air di kepalanya untuk memadamkan apinya Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud. Diketawain tuh Bu ya, mana bisa tuh air yang dari taruh kamu itu memadamkan api Namrud. Namrud pun Raja Adidaya, takut semua. Kata semut yang lainnya, mana mungkin air yang kamu bawa itu bisa memadamkan api Ibrahim alaihissalam. Apa kata semut dan burung ini? Memang air yang ada di paruhku ini nggak bakalan bisa memadamkan api yang membakar Ibrahim, tapi menjadi hujahku di hadapan Allah. Ya Rabb, ini yang saya kasih. Allah bersaksi, ini untuk saudara-saudara kami di Gaza. Sekarang memang kami tidak punya kemampuan, tapi insya Allah pelajaran dari Gaza ini kami akan jadi mujahidah. Kita jadi ibu yang didik anak-anak kita tuh kenal siapa Rabbnya, tahu mana yang hak, mana yang batil, mana musuh-musuh Allah dan mana saudara mereka. Kita yang punya kewajiban jadi guru mereka, jadi murabiyah mereka. Walaupun anak kita sekolah di pesantren, walaupun anak kita sekolah-sekolah al yang terbaik, tapi kita sebagai murabiyah mereka. Bahkan saya ajak anak-anak saya boikot. Kata anak saya, nanti kasihan dong mereka jadi nggak punya penghasilan. Kamu kenal nggak Ar-Razzaq? Ar-Razzaq itu yang kasih manusia itu makan, bukan dari bosnya, bukan dari tuannya. Dia nggak usah kerja di tempat-tempat ya yang nyata-nyata waralabanya itu milik Zionis. Dulu saya suka, tapi sekarang saya sadari ternyata ngaruh Bu. Itu indeks sahamnya jatuh. Dan mudah-mudahan kita termasuk ada di situ walaupun 0,0000%. Kita berhenti, dia tuh udah nggak beli lagi, kita ganti tuh sama produk-produk yang ada yang bukan uangnya dipakai untuk beli senapan dan roket yang menghancurkan, yang melulantakkan Gaza. Mulai sekarang, tapi udah beli sebulan nggak apa-apa, habisin, nggak apa-apa. Ngaruh nggak? Ngaruh. Nanti kalau di PHK gimana tuh saudara-saudara kita yang kerja di tempat-tempat di situ? Kalau dia hakul yakin sama Ar-Razzaq, kalau dia mau berupaya, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu tugas kita para murabiyah. Dan anak-anak kita Bu, mereka bukan pendengar yang baik, nak. Menungkan saudara-saudara kamu di Palestina, tapi kitanya nggak kasih contoh.
Karena anak kita itu peniru yang sangat ulung. Dia tiru abis apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita gunakan. Ditiru abis sama anak-anak kita. Kita itu tiang. Ibu lihat di masjid ini, kalau nggak ada tiang, nggak bisa kita bertamu di sini, Bu. Kita perempuan. Ya, kita samina wa ata'na. Kita berpihak kepada hukum-hukum Allah walaupun kita nggak suka. Karena diwajibkan bagimu berperang. Berperang bukan hanya memanggul senjata. Perang yang terberat itu perang melawan hawa nafsu. Ingat ketika perang Badar, Rasulullah SAW tuh, Bu, dan para sahabat hanya 300. Itu kayak orang-orang Palestina sekarang, Bu. Itu kafir Quraisy 3.000 dengan senjatanya alusita yang lengkap. Dan kita tahu siapa yang dimenangkan oleh Allah. Karena berapa banyak pasukan yang sedikit, Allah menangkan. Dan ketika para sahabat bersuka cita dengan kemenangan Badar, apa kata Nabi SAW? Akan ada satu peperangan yang jauh lebih berat daripada Badar. Itu perang melawan hawa nafsu. Karena apa yang kita pikir baik, itu belum tentu baik buat kita. Apa yang kita pikir buruk, belum tentu buruk buat kita. Ya, sekarang peperangan dan beberapa kali sejarah membuktikan kepada kita bahwa yang memenangkan Baitul Maqdis itu bukan orang-orang Palestina. Umar bin Khattab itu orang Quraisy jauh. Ya, yang memerdekakan Baitul Maqdis. Salahuddin Al-Ayyubi itu bukan orang Palestina. Dan bukan tidak mungkin nanti anak-anak kita, Bu. Anak-anak kita, Bu, yang mau bukan hanya bersyukur di dalam kelapangan, tapi mau bersabar dalam kesempitan. Alhamdulillah ala kulli hal. Dan sekarang membuat kita tambah bersyukur. Melihat bagaimana di Gaza tuh, kita semakin malu sama Allah, ya Rob. Nikmatnya banyak banget kita ini, Bu. Malu kalau kita nggak mau memberikan yang terbaik buat saudara-saudara kita. Dan kita nggak bisa mengklaim bahwa diri kita ini orang yang bertakwa, nggak bisa. Saya sudah ngaji seminggu 17 kali, Bu. Saya bertakwa loh. Sampai kita mengamalkan tadi surat Ali Imran, ciri-ciri orang bertakwa itu apa? Kalau kita punya salah, bahkan ketika kita berdosa dengan dosa yang besar, kita bersegera, wasari'u, kita nggak nunda-nunda. Kita segera bertaubat, kita menyesal, kita mohon pertolongan Allah agar Allah mampukan kita nggak ngamalin lagi itu dosa-dosa itu. Kita minta pertolongan Allah karena manusia itu walaupun kita ngaji tiap hari punya fujur, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Manusia itu diberikan fujur, keinginan-keinginan, hawa nafsu yang selalu mengajak kepada kemungkaran, kecuali nafsu yang diridhoi sama Allah. Wa ma ubari'u nafsi inan nafsa ma amaratum bisu illa marahima rabbi. Bahwa sesungguhnya aku tidak pernah membebaskan diriku dari kesalahan karena nafsu selalu ngajak pada kemungkaran, ngajak kita malas, ngajak kita bakhil, ngajak kita keras, ngajak kita tidak mau memaafkan, ngajak kita pedit, kikir, hasud. Tapi sungguh beruntung orang yang memunculkan kebaikan yang diikuti apa yang Allah minta, dan dia bermohon, dia bermunajat agar Allah mudahkan kita, karena yang nggak setia itu adalah ternyata hati kita, Bu. Makanya Nabi yang sudah dijamin oleh Allah surganya, manusia yang dimuliakan, setiap hari itu berdoa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Karena hati itu mudah terbalik-balik. Pagi kita beriman, nanti siang lihat berita bisa kufur. Sekarang kepengen berinfak, keluar dari masjid langsung bisa berubah, bisa. Karena hati itu berbolak-balik. Jadi apakah kita termasuk orang yang kalau punya salah, yang terlanjur berdosa, kita beristighfar, kita memohon ampun.
Apakah kita orang yang tetap berinfak bukannya di waktu lapang, tapi juga di waktu sempit, di waktu sakit, di waktu terhimpit? Karena kata Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha, kalau mau bersedekah nggak usah nunggu punya uang, nggak usah nunggu, bulatkan tekad, bismillah, terus usaha, nanti Allah yang menyelesaikan. Yang ketiga, dia mau menahan marahnya, dia nggak pemarah. Kalau dia mau marah, dia diam. Ditanya, kenapa Bu diam? Bilang, lagi marah Pak. Sama anak juga, Umi kenapa sih diam aja? Lagi marah Kak. Daripada, Umi lagi marah tau? Hah? Kamu tuh ya? Kayak pada begitu kan, gak enak ya. Latargo, kita ngomong pelan juga dia dengar. Umi tuh lagi marah nak sama kamu. Dia bingung, kenapa emang Umi? Umi dapat surat, ternyata kakak nggak bikin PR kan. Gitu, bukannya la ilaha illallah mau jadi apa gitu. Anak kita malah main games Bu, dia sedih, dia nggak ngomong sama ibunya. Kenapa? Karena sejak kecil ibunya ngajarin kalau sedih dikasihnya games, dikasihnya gadget. Nih baby shark dududu, baby shark dududu, supaya diam. Dia nggak ya gitu, bener gitu nggak? Enggak ya. Kalau anaknya nangis ya dipeluk, tanya kenapa gitu. Kasih gadget tuh punya syarat dan ketentuan berlaku, bukan pada waktu nangis, bukan pada waktu makan, bukan. Ada limit waktu, bukan untuk kebaikan Umi tapi untuk kebaikan mata kamu, tulang punggung kamu, jari kamu, lutut kamu, siku kamu. Itu untuk kebaikan kamu. Umi itu sayang sama kamu, jadi Umi nggak mau kamu menyakiti diri kamu sendiri. Kasih tahu, kita larang bukan untuk karena kita marah, tapi karena kita cinta sama dia. Kalau cinta, ya ngomongnya nggak usah teriak-teriak. Coba deh, saya juga masih belajar. Kalau lagi nggak bisa, diam. Keempat, gemar memaafi. Jadi segera bertaubat, infak di waktu lapang dan di waktu sempit, suka menahan marah, dia latihan tuh. Nanti kalau sehari ini gagal Bu, jangan bangkit, jangan mau tuh diprovokasi sama setan. Ya lu mah udah bawaan orok, nggak pantas jadi orang sabar lo. Bilang berhasil, ya baper. Kenapa? Digeledekin sama suaminya. Ya lah tumben banget Umi sabar. Kalau saya digituin saya bilang apa? Iya makanya doain biar tumbennya sering. Gitu. Ini kan hati Umi kan dari terigu, bukan kebabong pisang. Dia iya suami juga gitu. Nyuruh sabar banget. Ternyata berhasil. Latihan minggu depan belum tentu. Terus latihan sampai kita ketemu sama Allah. Dan maafin. Gemar maafin. Bunda kalau nggak percaya sama yang saya sampaikan, Bunda buka Qur'annya. Sekarang saya ingin melihat mana orang-orang yang sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh yakin sama Allah, mana orang-orang yang pura-pura beriman, orang yang ragu. Karena hari ini saya datang bukan hanya untuk temu kangen, walaupun nggak enak badan, tapi kepengen memberikan kebaikan sedikit buat saudara-saudara kita di Gaza. Kita kan nggak bisa kirim ke sana. Ya, apa yang kita bisa? Saya tahu sekarang udah tanggal berapa 9 ya. Udah habis tuh duit yang dikasih suami, bayar SPP, udah bayar listrik. Saya ajak ibu mau nggak komitmen. Apaan tuh Bun komitmen? Kita berinfaknya bisa dicicil. Karena mereka butuh bukan sekarang, mereka butuh makanan, mereka butuh mainan anak-anaknya Bu. Yang ibu lihat nggak? Yang gemeteran gini Bu, anak itu tuh, anak kita tuh Bu. Pengen peluk ya,
Yang kasih nih nak, nih bunda ada ini nak, pengen gitu ya. Mudah-mudahan generasi hijrah ini bisa menjadi wasilah kita untuk menyampaikan cinta kita kepada saudara-saudara kita di Gaza, berapapun yang bunda inginkan. Ya, saya tahu bunda nggak punya uang banyak, sama seperti yang ngomong, tapi kita bisa cicil, kita bisa angsur. Kalau kita keburu wafat, terus bunda belum melunasi janji bunda sama Allah, nggak jadi hutang. Karena ini bukan jual beli, ini nggak ada yang dijual, nggak ada yang dibeli. Kita bersama-sama ya menguatkan berjamaah untuk memberikan yang terbaik. Karena kalau saya sendiri yang ngirim, cuman berapa yang bisa, Bu? Banyak keterbatasan. Bunda juga kalau bunda sendiri, berapa yang bunda bisa berikan? Maka kita bersama-sama, kita angsur, kita cicil berapa yang kita bisa berikan kepada saudara-saudara kita di Gaza. Ya, ada yang ingin berkomitmen. Saya tahu bunda-bunda di sini semua adalah bunda-bunda yang setiap hari bersedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya nggak pernah tahu. Karena sedekah rahasia itu baik. Tapi hari ini saya pengen ajak bunda untuk menjadi mujahidah, bunda yang berkenan, ya, yang berkenan, yang mau berkomitmen maju ke depan. Karena yang maju ke depan itu punya pahala dua, pahala bersedekah dan pahala dia mengajak. Karena barang siapa yang mengajak pada kebaikan, dia dapat pahala orang yang diajak tanpa mengurangi pahala yang melakukan. Ya, saya ingin memberikan bunda, ya, mengajak bunda untuk berkomitmen. Oh ada, bagaimana kita bisa melihat keadaan saudara-saudara kita di Gaza? Silakan. Baik, sambil menunggu videonya diputar, sebelumnya saya mau tanya nih, apa kabar ibu-ibu semua di sini? Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sahabat Kemanusiaan, di mana kami itu berfokus di 3 program yang terfokus. Yang pertama ada pendidikan, terus yang kedua ada ekonomi pemberdayaan, dan yang ketiga itu kemanusiaan. Nah, seperti kita ketahui ya ibu-ibu, dalam 1 bulan ini saudara kita yang ada di Gaza sedang dijajah oleh Zionis Israel. Tak henti-hentinya mereka menjajah saudara-saudara kita untuk merebut tanah suci Al-Aqsa, di mana saudara-saudara kita saat ini benar-benar memerlukan kekuatan doa dari kita semua, kekuatan pembelaan untuk mereka bisa merdeka, serta kekuatan untuk bisa minimal mereka bisa bertahan hidup. Ibu sendiri bisa dilihat dari videonya. Saudara kita yang saat ini sedang berusaha bertahan hidup dari serangan Zionis Israel.
Kondisi saat ini, update terkini ada 12.000 orang yang telah syahid. Mereka tidak meninggal, ibu-ibu. Mereka syahid karena mereka berjuang di jalan Allah untuk bisa mempertahankan tanah suci Al-Aqsa. Baik. Dan ada 24.000 lebih orang yang luka-luka. Dan yang syahid itu kebanyakan 70% kebanyakan perempuan dan juga anak-anak. Baik, karena ada sedikit kendala teknis ya, tapi mudah-mudahan saya rasa bunda-bunda semua di sini sudah terupdate ya dengan apa yang terjadi. Tadi update yang disampaikan sudah 12.000 ya, semakin hari semakin banyak karena setiap hari mereka dibombardir ya dengan fosfor, dan sekarang mereka sudah masuk ke jantung kota Gaza. Jadi sekarang Gaza tuh udah nggak ada bangunan, udah rata ya. Jadi saya ingin mengajak bunda semua untuk berkomitmen. Mic saya mana? Untuk berkomitmen artinya bunda nggak harus berikan infaknya sekarang ya. Saya juga ikut berkomitmen. Komitmen ini artinya kita bisa mencicil infak kita, Bun. Karena bunda lihat sendiri tadi di sini inilah Gaza, inilah saudara-saudara kita, dan ribuan masih bertumpuk yang masya Allahnya itu nggak pernah ada bau busuk. Ya, mayat-mayat mereka tuh baunya seperti kasturi, masya Allah. Ya, mereka masya Allah syahid, mereka ini memang orang-orang pilihan. Nah, kita yang tidak dipilih Allah, mudah-mudahan kita bisa mendapat pahala kebaikan, ya, menjadi manusia-manusia pilihan yang masya Allah, ya, yang memberikan apa yang kita bisa miliki untuk saudara-saudara kita. Saya ingin mengajak bunda, jika ada bunda yang benar-benar yakin untuk berkomitmen 10 juta rupiah. Bunda jangan pucat dulu sebentar. 10 juta ini banyak, saya akui banyak ya. Kalau saya sendiri paling cuman berapa yang bisa disampaikan ya. Kalau langsung juga tidak mungkin bisa ditunaikan. Saya ajak bunda untuk berkomitmen. Artinya 10 juta ini bisa dicicil. Bunda mau seminggu 1 juta boleh. Saya nggak punya uang seminggu. Saya maunya sebulan 1 juta boleh ya. Berapa lama? Setahun ya. Dalam setahun. 6 bulan. Pokoknya secepat mungkin ya kalau kita ada. Jadi bunda hari ini misalnya saya berkomitmen 1 juta. Terus bulan depan bunda nggak punya kelebihan gitu. Nah itu boleh ya. Jadi bukan setiap bulan 10 juta, tapi 10 juta ini dicicil ya sampai insya Allah nanti kita mendengar kabar gembira gencatan senjata, tapi mereka tetap butuh pertolongan kita. Ya, kalau kita mengandalkan pemerintah lain gitu, sayang pahala yang Allah sediakan untuk kita. Ini kesempatan emas ya. Siapa yang ingin berkomitmen 10 juta rupiah? Ada yang berkenan 10 juta rupiah? Bisa dicicil. Enggak harus sekarang, enggak harus besok, enggak harus bulan depan. Jadi 10 juta ini dicicil. Misalnya hari ini saya berkomitmen ya 5 juta. Boleh. Saya berkomitmen bulan depan 500.000 boleh. Jadi dicicil ini untuk kelangsungan hidup saudara-saudara kita di Gaza. Ya bunda, Allah nggak akan menyanyiakan usaha kita, upaya kita, dan saya rasa itu berat. Saya rasakan sendiri bagaimana beratnya untuk memberikan yang terbaik dari yang kita miliki. Tapi saya hakul yakin dengan janji Allah. Barang siapa yang ingin ditolong sama Allah, kita ingin Allah menolong kita istiqomah dalam ketaatan, maka tolong saudara-saudara kita. Kita ingin Allah cinta kepada kita dan saudara-saudara kita, kepada anak-anak kita, maka cintai hamba-hamba Allah di muka bumi. Karena kalau sudah cinta kepada seorang hamba, maka Allah berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, aku mencintai si fulan, maka cintai dia. Maka malaikat Jibril berkata kepada para penduduk langit, wahai penduduk langit, Allah mencintai si fulanah, maka cintai dia. Bayangkan Allah dan seluruh penduduk langit mencintai kita. Bismillah bunda. Ya, kita bertekad kalaulah nanti kita wafat, ya kita belum melunasi janji kita, itu nggak jadi hutang, tapi menjadi hujah kita bahwa kita hakul yakin dengan janji-janji Allah. Ya, ada yang berkenan 10 juta rupiah? Silakan maju ke depan. Silakan bunda. Yang berkenan 3 orang pertama.
untuk 10 juta rupiah. Yang nggak dibayar sekarang ya Bun ya, Bunda nggak harus berikan uangnya sekarang, nggak harus besok, ya. Ya ini bukan jual beli ya Bun ya, ini adalah ajakan yang urgent, ajakan yang sangat mendesak, ya. 10 juta ini boleh dicicil, boleh diangsur. Boleh Bunda? Ada yang ke depan? Bunda berkenan ke depan? Din perlu Bunda ketahui juga ya. Alhamdulillah untuk kloter pertama, donasi pertama kita dari 1 bulan ke belakang sedang kita proses untuk pendistribusian, di mana kita bekerja sama dengan yayasan yang ada di Gaza, yaitu NPC Nusa Palestina Center dan juga Hands Foundation. Jadi alhamdulillah untuk donasi 1 bulan ke belakang ini sedang kita proses untuk pendistribusian, di mana programnya itu akan kita adakan untuk pengadaan ambulans dan juga makanan siap saji dan juga untuk pengadaan solar. Baik, jadi NPC ini adalah lembaga yang kita lihat ya sudah terbukti ya amanahnya mereka. Saya bicara dengan Bunda siapa? Wiwin. Bunda Wiwin nggak takut dibilang ria. Bismillah ya, jangan menangkan hawa nafsu kita. Ya, Bismillah, dan mudah-mudahan nanti ada yang maju, Bunda Wiwin dapat kebaikannya karena sudah mengajak. Jazakallahu khair, makasih banyak Bunda Wiwin, nanti dicatat oleh para relawan kita. Ada lagi? Bunda Wiwin yang kedua, silakan Bunda. Bunda ada? Oh, ada syal palestinanya? Ibu Nur, jazakallahu khair, diabadikan. Sini biar bareng, suaranya dari sini. Boleh di sini? Ada lagi Bun? Ada lagi? Silakan Bunda. Ada lagi? Ya, yang bisa dicicil, bisa diangsur. Masya Allah, takbir. Ya Rob, ini yang bisa kita upayakan. Bismillah. Ya, jangan ragu. Allah akan ganti dengan ganti yang lebih baik dan berlipat. Bunda berkenan ke depan. Ya, kita berikan kabar gembira kepada saudara-saudara kita di Gaza.
الذين جعلوا القرآن عظيم وربك لنسألنهم أجمعين وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعلمون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله. Ada lagi, silakan Bunda. Ada lagi, silakan Bunda. Di angka 3 juta rupiah, uangnya tidak hanya harus hari ini, melainkan bisa besok ataupun lusa. Uangnya tidak hanya harus cash, bisa transfer. Silahkan Bunda. Ada yang mau berkomentar lagi? Silahkan Bunda. Insya Allah, takbir, Allahu Akbar. Insya Allah kita bekerja sama dengan yayasan yang ada di Palestina, yaitu Nusa Palestina Center dan juga Hands Foundation, di mana kita akan mengadakan program pengadaan ambulans dan juga makanan siap saji. Yuk silakan Bunda, ada yang mau ikut berkomitmen lagi? Di angka 3 juta rupiah, saya turunkan di angka 2 juta rupiah, ada? Yuk di angka 2 juta rupiah, boleh Bunda, silakan Bun. Boleh, ada lagi di angka 2 juta rupiah Bunda. Uangnya tidak hanya harus sekarang, bisa besok ataupun lusa. Uangnya tidak hanya harus cash, bisa transfer. Yuk Bunda, ada yang mau ikut lagi? Bunda berkomitmen, bertekad untuk membantu saudara kita yang ada di Palestina. Bunda, karena bantuan ini tidak hanya sampai saat ini, melainkan untuk seterusnya saudara kita bisa merdeka. Yuk, ada lagi Bunda? Boleh Bunda ke depan Bun? Masya Allah. Cepat, Bunda. Boleh. Baik, ada lagi Bunda. Saya buka di angka 2 juta rupiah. Saya buka di angka 1 juta rupiah. Ada yang mau berkomitmen? Yuk Bunda. Ada lagi Bun? Ada lagi? Silakan Bunda ke depan Bunda. Ada lagi 1 juta ya, 1 juta kedua. Yuk Bunda, ada lagi? Di 1 juta kedua silakan Bunda. Ada yang mau berkomitmen lagi? Silakan. Uangnya tidak hanya harus hari ini ya Bunda, melainkan bisa besok, lusa, ataupun minggu depannya. Yuk, uangnya tidak hanya harus cash, bisa transfer. Silahkan Bunda yang mau izin dulu ke suami, silahkan izin dulu ke suami. Saya mau mengajak bagi bunda-bunda yang punya teman, sahabat atau komunitasnya, bisa yuk diajak patungan untuk membantu saudara kita yang ada di Palestina. Yuk, ada yang mau atas nama majelis taklim atau komunitas atau satu keluarga? Silahkan Bunda, bunda-bunda bisa patungan di donasi komitmen ini. Ada Bun? Yuk saya buka di angka 1 juta rupiah. Saya buka di angka 500.000 rupiah. Yang 1 juta. Oh, iya. Saya buka di angka 500.000 rupiah. Yuk ada lagi. Saya buka untuk 10 orang pertama. Yuk di angka 500.000 rupiah. Silahkan Bunda ke depan Bunda. 10 orang. Yuk saya buka karena waktu kita mepet ya untuk asar. Yuk saya buka untuk 10 orang pertama di angka 500.000 rupiah. Silahkan Bunda. Yuk, ada yang mau ikut lagi? Uangnya tidak hanya harus hari ini, bisa transfer ya Bunda, bisa besok, lusa ataupun minggu depan. Yuk Bunda, ada yang mau ikut lagi? Di angka 500.000 rupiah, silahkan ke depan ya Bunda. Yuk saya minta, silahkan Bunda, saya minta 7 orang pertama lagi nih di angka 500.000 rupiah. Yuk, karena kita waktunya sebentar lagi mau asar ya. Saya buka di 7 orang, silahkan Bunda ke depan Bun. Yuk, di angka 500.000 rupiah, silahkan Bunda. Silahkan Bun. Di angka 500.000 rupiah, silahkan. Sini Bunda.
Ada lagi Bunda? Yuk saya buka untuk 5 orang pertama lagi. Ada lagi Bunda. Ya boleh. Ibu mau transfer apa cash? Transfer. Apa Bunda? Baik, saya tutup donasi komitmen ini karena waktunya sangat singkat ya. Qadarullah, kita sebentar lagi asar. Untuk bunda-bunda yang mau ikut komitmen, silahkan nanti bisa hubungi tim kami di belakang ya. Di belakang, setelah acara ini silahkan bunda bisa menghubungi tim kami di belakang. Nanti ada tim kami yang standby. Silahkan bunda-bunda yang mau ikut ngasih hadiah untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Uangnya tidak hanya harus hari ini, melainkan bisa besok, lusa ataupun minggu depan. Yang penting bunda komitmen untuk ikut serta membantu saudara kita yang ada di Palestina yang saat ini sedang dijajah dan dibombardir oleh Zionis Israel. Baik, mari kita sama-sama beristighfar. Jazakumullah khairun kepada bunda-bunda yang sudah mau maju ke depan. Ini memang tidak mudah, ini hal yang baru ya bunda ya. Kita hampir nggak pernah tuh sedekah di hadapan orang. Tapi pernah Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq bersedekah, berinfak di hadapan manusia di perang Tabuk. Artinya bukan untuk riya, tapi untuk menyemangati kita semua. Berapapun yang nanti bunda akan berikan, itu sangat berarti buat saudara-saudara kita di Gaza. Sama-sama kita beristighfar ya bunda ya. Semoga Allah hapus dan ampuni semua salah dan dosa kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-halus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfirli rabbi anzidni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan salihan tardah wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Allahumma ij'alni muqimas sholati wa zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami ya Rabb, dosa kedua orang tua kami. Mampukan kami beramal saleh yang Kau ridhoi ya Rabb. Jauhkan kami dari amal saleh yang Kau murkai. Terimalah taubat kami. Jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa ya Rabb. Saudara-saudara kami di Gaza, beri mereka kemenangan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka bantuan pertolongan-Mu ya Rabb, dan mampukan kami memberikan yang terbaik bagi mereka ya Rabbana. Hancurkan Zionis musuh-musuh-Mu ya Rabbana. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar al farihin dari sab. Rabbana la tu'si qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanat wa fil akhirati hasanat wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.